Setiap hari kita sering menemui pemandangan yang sudah tak asing lagi. Gorengan panas yang baru saja diangkat dari wajan dibungkus dengan kertas koran siap disajikan. Rasanya memang menggugah selera. Namun, apakah kita tahu apa yang tersembunyi di balik kebiasaan pedagang yang menggunakan kertas koran sebagai pembungkus makanan? Di balik setiap bungkus kertas koran yang tampak biasa, tersembunyi sebuah ancaman yang jarang disadari. Kertas koran yang sering kita anggap tak berbahaya ternyata bisa menjadi senjata diam-diam yang mengancam kesehatan kita. Lalu apa yang terjadi ketika bahan kimia berbahaya dari tinta koran bersentuhan langsung dengan makanan yang kita konsumsi setiap hari? Apakah kita benar-benar tahu resiko yang kita hadapi setiap kali menyentuh kertas koran untuk membungkus makanan kita? Tinta pada kertas koran itu bisa berbahaya, khususnya ketika bertemu dengan makanan yang bersifat panas atau bersifat berminyak seperti itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 disebutkan bahwa semua masyarakat yang memproduksi makanan itu harus menghasilkan pangan yang sehat, termasuk menggunakan wadah kemasan untuk mengemas makanan yang sehat. Dalam keseharian kita, masih banyak ditemui pedagang yang menggunakan kertas koran sebagai pembungkus makanan. Hal ini dinilai praktis dan juga mudah ditemukan. Namun, seberapa aman sebenarnya kebiasaan ini? Apakah ada resiko kesehatan yang tersembunyi? Dalam liputan kali ini, kami akan menelusuri tentang bahaya penggunaan kertas koran sebagai pembungkus makanan. Tetap di Tajam, mengurai fakta, membongkar realita. Kemasan koran bekas merupakan salah satu yang paling sering digunakan sebagai pembungkus makanan, seperti nasi bungkus, bahkan gorengan. Namun, tinta yang ada pada koran bekas sebagai pembungkus makanan mengandung senyawa logam, yaitu timbal yang jika terakumulasi dalam tubuh dapat beresiko membahayakan kesehatan. Penggunaan kertas koran untuk membungkus makanan bukan hanya soal tinta berbahaya. Ada resiko lain yang tersembunyi di balik kebiasaan ini. Kertas koran yang sudah digunakan melewati proses cetak, distribusi, bahkan penyimpanan yang tidak selalu higienis. Kertas ini bisa terpapar debu, kuman, bahkan bakteri dari berbagai tempat. Ketika digunakan untuk membungkus makanan panas, kuman dapat lebih mudah berpindah ke makanan. Seperti salah satu pedagang kentang goreng berinisial H. Dirinya mengaku sudah berjualan gorengan menggunakan kertas koran sejak 4 tahun lalu. Pak, gorengannya kelihatan enak ya Pak. Biasanya jam segini ramai terus ya Pak jualannya? Ya cukup lumayan rame, kalau Sabtu lebih rame sih. Oh. Kalau buat bungkus kentangnya kok pakai kertas koran ya Pak? Lebih praktis atau gimana Pak? Kalau pakai koran tuh biar lebih hemat pengeluaran saja. Di sekitar sini banyak yang pakai kertas koran juga Pak. Apa mungkin menjadi kebiasaan ya Pak ya buat gorengan? Iya mas, kebanyakan pakai kertas koran biar lebih hemat pengeluaran. Kalau kertas koran ini ya Pak dapat dari mana, langganan atau ambil dari koran-koran bekas sih Pak? Biasanya sih ambil dari langganan sih mas, kalau koran. Pak, pernah kepikiran nggak sih bungkus lain gitu? Kan ada yang bungkus lebih aman kayak kertas khusus makanan, atau mungkin karena harganya yang lebih mahal ya Pak? Ada niatan buat ganti pakai bungkus khusus gitu, tapi kan harganya juga lumayan dibanding koran. Jadi sementara lebih milih koran. Kalau minyak dari gorengan kan suka nempel tuh Pak ke kertas koran, apa nggak apa-apa ya Pak? Sebelumnya kan sudah ditirisin dulu mas di kertas minyak, jadi mungkin kalau penempel cuma sedikit. Gitu ya Mas, terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama mas.
para penjual makanan gorengan pinggir jalan menyajikan gorengan mereka di dalam sebuah lemari kaca dan dialasi dengan koran bekas. Selain itu, setelah digoreng, gorengan tersebut diangkat dan diletakkan di sebuah wadah yang juga dialasi oleh koran bekas untuk meniriskan minyak. Tindakan ini dapat merugikan kesehatan konsumen karena koran bekas yang sering digunakan sebagai kemasan dalam penyajian gorengan mengandung timbal yang berasal dari tinta pada tulisan-tulisan di koran bekas dan majalah tersebut. Bahan yang panas dan berlemak akan mempermudah perpindahan timbal ke dalam makanan. Kemudian, di dalam tubuh manusia, timbal tersebut masuk melalui saluran pencernaan menuju sistem peredaran darah dan menyebar hingga ke berbagai jaringan lain seperti ginjal, hati, saraf, dan juga otak. Nah, ada beberapa zat yang terkandung di dalam tinta kertas koran tersebut. Yang pertama adalah logam berat seperti timbal, kadmium, dan arsen. Nah, beberapa materi ini juga sesuatu yang sangat berbahaya bagi tubuh. Yang kedua adalah PAH atau polisiklik aromatik hidrokarbon. Dan yang ketiga adalah pelarut organik yang beracun, yaitu seperti toluen dan juga silena. Penggunaan kertas koran sebagai pembungkus makanan memiliki dampak kesehatan serius dan juga diatur oleh hukum. Tidak hanya beresiko bagi tubuh, praktik ini sebenarnya melanggar regulasi kesehatan. Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan, pada pasal 3 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan harus menggunakan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Bungkus makanan ataupun kemasan makanan merupakan cara untuk melindungi makanan dari cahaya, cuaca, perubahan suhu, jatuh, kotoran, serangga bahkan bakteri. Sedangkan saat ini, banyak jajanan maupun warung-warung yang masih saja menggunakan pembungkus makanan berupa kertas dari koran, kertas bekas cetakan maupun kertas daur ulang. Ya, kita mengacu kepada peraturan yang sudah ada. Memang kebanyakan peraturan tentang pengawasan makanan itu dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ya, karena sebagai leading untuk pengawasan obat dan makanan ada di sana. Jadi sesuai ada yang tercantum pada per BPOM tersebut. Kalau memang kemasan tersebut tidak bisa digunakan untuk pengemasan makanan, maka kami menyampaikan kepada produsen maupun produsen makanan olahan maupun makanan siap saji untuk tidak menggunakan wadah kemasan tersebut. Meski berpotensi berbahaya bagi kesehatan, kertas koran masih sering digunakan untuk membungkus makanan, terutama pada gorengan, karena dinilai praktis dan juga murah. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya hal ini? Apakah mereka mengetahui tentang potensi bahaya kesehatan yang akan terjadi? Mari kita lihat bersama tanggapan masyarakat tentang kertas koran sebagai pembungkus makanan. Nama aku Iqda, aku mahasiswa. Lumayan suka jajan gorengan kebetulan. Nama saya Tegar, sebagai mahasiswa. Bisa menikmati tapi dibilang suka nggak. Bisa makan tapi nggak suka. Kalau bahaya sih bahaya ya, karena di koran itu kan mengandung bahan-bahan atau tintanya ya, tinta tulisannya itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi kalau nempel di makanan itu nanti kena tubuh kan bahaya gitu. Menurut saya mungkin pedagang gorengan nggak semuanya tahu ya bahwasanya itu berdampak buruk
bagi konsumen. Nah, alangkah lebih baiknya dari kita atau yang tahu itu mengedukasi dari penjual-penjual tersebut agar menggunakan tisu minyak ya, yang mungkin harganya kan murah juga kan. Dengan itu kayak ini kan mengandung minyak. Mengandung minyak kalau panas di tempat plastik kan langsung meleleh juga. Ya, kalau dengan kertas yang udah dilampirin kayak gini kan, kalau kita beli minyak, dia kan menyerapnya di sini di kertas ini. Ini kertas ini kan nggak mengandung apa-apa kan. Nggak ada tulisan, nggak ada apa gitu. Jadi dia akan minyak itu akan tertiris di sini. Nah, sebaiknya diganti dengan tempat yang lebih food grade atau yang lebih aman gitu. Kemasan gorengan sama sih, tetap menggunakan kertas, cuman kan ada kertas yang food grade lah ya. Cuman kalau kita lihat di pedagang-pedagang kaki lima kan banyak yang belum mengenal itu, ya kembali lagi harus diedukasi kembali. Supaya kita masyarakat maupun produsen makanan itu paham bahwa memproduksi maupun mengkonsumsi makanan itu adalah makanan sehat, maka yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, baik Dinas Kesehatan DIY maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selama ini adalah melakukan sosialisasi, baik itu kepada produsen makanan maupun kepada masyarakat melalui kegiatan pemahaman atau sosialisasi. Baik, kita saat ini harus bijak dalam memilih pembungkus yang aman dan juga tentunya bisa dijangkau oleh masyarakat luas seperti itu ya. Mungkin yang pertama saya usulkan adalah kertas food grade. Jadi kertas food grade adalah kertas yang dirancang khusus untuk membungkus makanan. Jadi bersifat aman dan juga bisa dijangkau oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah pengenalan bahan pembungkus biodegradable seperti daun pisang, daun jati, memang seperti kembali ke zaman dulu, tetapi hal itu lebih murah dan juga lebih mudah ditemui dan juga biodegradable. Jadi juga ramah untuk lingkungan juga seperti itu. Dan yang terakhir, penggunaan wadah multiguna. Wadah multiguna ini seperti yang terbuat dari stainless steel. Nah, hal itu sangat aman ketika digunakan untuk membungkus makanan dan juga bisa digunakan untuk reuse atau digunakan lagi untuk beberapa kali. Penggunaan koran sebagai pembungkus makanan memang murah dan praktis. Namun di balik itu ada ancaman kesehatan yang cukup serius. Tinta koran mengandung zat kimia berbahaya yang dapat meresap ke dalam makanan dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan bahkan resiko kanker dalam jangka waktu yang panjang. Mulailah beralih ke pembungkus makanan yang lebih aman dan pastikan kesehatan Anda tetap terjaga. Mari kita bijak dalam memilih demi kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Thank you.